Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan saya Rosid. Di sini saya akan membawakan materi kelas 8 tentang pelajaran prakarya. Oke, siapkan buku paketnya. Oke, kita buka halaman 1. Halaman 1 kita akan membahas tentang kerajinan. Jadi kerajinan itu ada dua, yaitu kerajinan bahan lunak alam dan bahan lunak buatan. Saya jelaskan sedikit. Kerajinan bahan lunak alam. Satu lagi di sini kerajinan bahan lunak buatan. Jadi kerajinan terbagi dua, kerajinan bahan lunak alam dan kerajinan bahan lunak buatan. Kerajinan bahan lunak alam contohnya di sini satu, kulit, tanah liat, jadi tanah liat getah. Sedangkan kerajinan bahan lunak buatan contohnya gip, terus di sini sabun, parafin, fiberglass. Jadi ini salah satu contoh dari bahan lunak alam dan bahan lunak buatan. Apa itu bahan lunak alam? Bahan lunak alam adalah suatu bahan yang diambil dari alam sekitar atau secara masih alami bahannya. Itu contohnya kulit. Kulit itu dibikin untuk kerajinan, contohnya bikin rebana, bedug. Nah, ini secara langsung, tidak menggunakan olahan bahan zat kimia. Terus yang kedua, bahan lunak buatan, yaitu dia menggunakan bahan kimia pembuatannya, yaitu salah satu contohnya gip, sabun, parafin, dan fiberglass. Itu digunakan pembuatannya menggunakan bahan kimia lalu dicampur. Nah, ini jadi kerajinan itu terbagi dua, alam dan buatan. Oke, selanjutnya kita ke materi. Lanjut ke halaman 7. Halaman 7, prinsip kerajinan bahan lunak. Jadi kerajinan bahan lunak itu di sini pada praktiknya kerajinan bahan dibuat dengan mempertimbangkan wilayah kerja dengan beberapa prinsip sebagai berikut. Satu, keterampilan tangan. Jadi untuk menghasilkan suatu kerajinan yang bagus itu harus menggunakan keterampilan tangan yang baik. Kedua, keterampilan teknik. Jadi ada teknik-teknik tertentu untuk membuat suatu barang. Jadi untuk menghasilkan barang yang berkualitas. Tiga, kedaerahan atau tradisional. Di sini untuk mempunyai nilai guna yang praktis universal untuk keterampilan untuk mempengaruhi atau bisa ditempatkan di tempat suatu kampung atau wilayah, itu termasuk adat tertentu. Jadi adat-adat tertentu itu maksudnya ketika ada suatu upacara adat, nah di situ masyarakat membuat suatu kerajinan. Terus selanjutnya secara umum karya ini dapat dipilah menurut manfaatnya. Jadi satu, kelengkapan busana. Itu kalau kelengkapan busana contohnya kerajinan atau pernak-pernik. Untuk kelengkapan busana contohnya di sini ada pin, ada apa untuk kecantikan ya. Contohnya salah satu baju ibu-ibu atau busana muslim itu bisa dipadukan memakai kerajinan tangan yang kecil. Terus yang kedua, kelengkapan suatu benda. Di sini contohnya ada tempat tisu lalu ingin dihias. Jadi menggunakan
hiasan-hiasan untuk mempercantik tempat tisu tersebut. Nah, itu adalah salah satu kelengkapan suatu benda. Yang ketiga, kelengkapan rumah dan bangunan. Jadi untuk melengkapi rumah dan bangunan supaya lebih cantik interiornya, yaitu menggunakan kerajinan-kerajinan tangan atau kerajinan-kerajinan hasil buatan tangan manusia. Contohnya untuk membuat patung, ada patung kodok lah, ada patung hewan, atau untuk air mancur atau air atau berbentuk kolam. Nah, itu untuk kelengkapan bangunan, untuk mempercantik rumah-rumah kita. Terus selanjutnya ke halaman 10, untuk kelengkapan keperluan ritual upacara adat. Nah, di sini upacara adat yaitu banyak sekali yang menggunakan alat kerajinan wilayah tertentu. Jadi mempunyai khas-khas kerajinan suatu tempat wilayah tertentu. Contohnya di tanah Sunda, di tanah Jawa, Kalimantan, Sulawesi, mereka mempunyai kerajinan khas daerah masing-masing. Nanti kalian juga bisa tahu sendiri, menggunakan di TV juga sering ada, atau di internet juga ada. Itu berbagai jenis kerajinan tangan semua. Jadi ada ciri khasnya masing-masing. Lanjut ke halaman 12, bahan lunak buatan. Di sini B, jenis dan karakteristik kerajinan bahan lunak. 1, bahan lunak alam. Nah, bahan lunak alam adalah bahan lunak untuk karya kerajinan yang diperoleh dari alam. Yang saya jelaskan tadi, dari alam sekitar yang masih alami, belum dicampur dengan bahan kimia. Terus kerajinan bahan lunak buatan, yaitu dibuat dengan menggunakan bahan kimia. Contohnya ini yang tadi saya tulis, kerajinan bahan lunak buatan, dan ini bahan lunak alam. Itulah salah satu penjelasan dari bahan kerajinan yang terbagi dua, alam dan buatan. Cukup sekian dari saya, itu tentang pembahasan kerajinan. Bila mana ada yang kurang mengerti atau belum paham, silakan tanyakan di komentar. Terima kasih. Bila ada kesalahan atau kekurangan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.